saya tidak mengerti ya apa yang ada di pikiran apakah para petinggi partai, elit-elit kekuasaan sekarang ini nggak membayangkan kerusakannya, ya, kerusakan yang akan timbul. Ya, kita sudah dan banyak pihak sudah membicarakan bahwa negara ini, pemerintahan ini terutama, tidak sedang menegakkan rule of law. Tidak sedang. Tidak sedang secara konsisten membangun negara hukum. Sedang mempraktekkan, meruntuhkan esensi rule of law itu. Dengan cara apa? Dengan mempraktekkan hukum sebagai instrumen untuk menyandra. Menyandra untuk apa? Untuk kepentingan politik. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Jogja Network? Hari-hari ini ada hal lucu di negeri ini. Apa kabar Bang? Sehat dan Waras ya? waras. Itu yang penting. Yang ikut tertawa nggak beberapa hari ini Bang? Sudah nggak bisa tertawa lagi. Karena sudah tidak layak untuk ditertawakan. Artinya ironi. Artinya ironi. Menertawakan negeri yang sedang berduka gini rasanya nggak sampai hati lah ya. Nggak sampai hati karena negeri ini kita cintai sedemikian rupa gitu. Jadi kalau ada orang yang datang tanpa beban moral, beban politik, ngacak-ngacaknya gitu ya, yang dibangun susah payah, nggak bisa diterima. Jadi nggak mungkin saraf tertawanya itu udah ngunci. Artinya kita kibarkan bendera setengah tiang untuk demokrasi di negara ini. Nah itu harus dilakukan mestinya. Ya. Memang agak mengejutkan mundurnya Erlangga Hartarto dari ketua Golkar. Saya melihat data, ya itu bukan pertama kalinya ada ketua partai mundur, tapi biasanya ada alasan-alasan yang jelas. Siapa Hidayat Nur Wahid, Tifatul Sembiring mundur menjadi ketua partai ketika mereka menduduki jabatan negara, jabatan menteri dan ketua MPR. Ada yang mundur karena tersangka kasus, seperti Anas Urbaningrum, Romi, gitu ya. Ada yang mundur karena sudah terlalu lama dan sudah lelah kayak Yusril, Hedi Tanung misalnya. Erlangga, sebenarnya di masa keemasannya ini kan ya, kenapa dia mundur? Spekulasinya banyak, prasangka, dugaan banyak. Tapi pada umumnya dugaannya itu dugaan yang tidak positif. Taruhlah misal spekulasi di sebelum Pilpres, karena Erlangga cenderung mendukung calon tertentu dan tidak mendukung calon yang dibawa oleh Presiden Jokowi. Lalu dia diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Spekulasi berkembang di masyarakat. Pemeriksaan itu sebagai alat untuk mempressing Erlangga agar merubah dukungan. Dan terbukti dia merubah dukungan, arah dukungan. Tidak bisa spekulasi ini sulit sekali untuk dibantah ya oleh pihak manapun gitu. Karena ada korelasi positif antara itu. Oke, kalau toh Erlangga memang punya masalah hukum, silahkan diproses secara fair. Karena penegakan hukum itu tidak boleh juga disandra oleh politik. Ya kan? Dia harus berjalan fair, harus berjalan independen dari tekanan itu. Tetapi kalau perkara orang, kasus yang melanda seseorang, perkara hukum dijadikan barter politik, ini buruk sekali. Ini buruk sekali. Nah, jadi mundurnya Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto yang mendadak. Kenapa disebut mendadak? Karena beberapa hari sebelumnya menurut sejumlah pemberitaan dia masih solid mengatakan untuk melakukan munas sesuai jadwal Desember 2024.
tidak menunggu waktu begitu lama, hanya selang beberapa hari dari pertemuan-pertemuan elit Golkar itu, dia tiba-tiba menyatakan mundur. Dan alasan yang dikemukakan ke publik itu alasan standar normatif yang tidak cukup kuat. Sebab secara faktual politik dia mampu kok mengangkat suara Golkar, ya kan? Dari 89 menjadi 100 sekian gitu, signifikan, ya. Dan dia memberikan support sehingga terpilihnya wakil presiden yang sekarang gitu. Kontribusinya bagi proses politik sebelah sana itu konkret, bagi Golkar sendiri juga signifikan. Nah, pertanyaan lanjut tentu saja, ada apa? Itu. Ya. Ada apa? Mungkin bercanda, tapi Ya. Publik bisa menilai ketika di IKN secara bercanda Erlangga mengatakan kursinya Pak Kapolri aja diambil oleh Bahlil, diduduki oleh Bahlil. Abang melihat candaan itu seperti apa? Ya, itu menunjukkan sebetulnya di kabinet Jokowi ini sudah nggak solid secara psikologis. Yang tampak di permukaan kan solid. Ya. Tapi sebenarnya di dalam dugaan saya ya, sudah tidak ada soliditas kabinet sama sekali. Ada peran presiden yang begitu besar. Dan di ujung-ujung nampaknya Presiden Jokowi one man show ya. Dia tampak sangat jumawa, percaya diri sekali untuk menjadi orang terhebat dari publik ini gitu. Dia bisa atur semua gitu. Itu boleh jadi itu candaan, tapi candaan yang beralamat. Ya, beralamat ke sesuatu, ke seseorang. Jangankan kursi ketua partai, kira-kira gitu. Kursi Kapolri aja diambil oleh Bahlil. Ini kira-kira begitu. Nah, siapa Bahlil? Ya, publik kan sudah bisa menganalisis kaitan satu sama lain. Sehingga dugaan publik, saya juga menduga begitu, mungkin Soleh juga punya dugaan, dan itu sah analisis semacam itu, bahwa mundurnya Airlangga ini hampir persis sama dengan peristiwa ketika dia ditekan untuk tidak mencalonkan orang lain dalam Pilpres yang lalu itu. Ada kaitannya dengan pergerakan-pergerakan pilkada, ada kaitan pergerakan-pergerakan dari mungkin saja Presiden Jokowi untuk tidak sepenuhnya meninggalkan gelanggang politik. Dia ingin meninggalkan atau katakanlah keluar dari panggung sebagai presiden, tetapi punya cengkraman politik yang kuat, signifikan, dengan mengendarai atau punya pegangan satu partai yang sangat signifikan. Sangat mungkin. Boleh jadi juga beliau tidak, Pak Presiden Jokowi tidak harus orang menjadi ketua umum. Ya saya kira nggak mungkin dia. Itu lucu juga lah ya. Terlalu naif. Tapi bukan tidak mungkin. Karena kenaipan-kenaipan yang lain sudah terjadi. Tetapi dia akan pasang orang yang kira-kira dia bisa kontrol penuh. Dia bisa kendalikan penuh. Jadi satu sisi masa depan demokrasi kita benar-benar semakin terpuruk. Masa depan independensi partai kita sekarang sudah makin tidak terlihat. Sudah tidak punya keberanian mereka untuk berdiri tegak sebagai partai merdeka yang punya posisi kuat dalam proses politik. Saya agak muncul gelitik gitu ya ketika Abang nyebut demokrasi kita sedang terpuruk. Kalau dilihat dari apa yang Abang sampaikan tadi, Pilpres seperti itu, bagaimana perlakuan terhadap partai seperti itu, apalagi sekarang di masa pilkada pun kekuasaan demikian dominan, bahkan ada wacana kotak kosong. Pertanyaannya, apa iya masih ada demokrasi? Ya, demokrasi itu saya kasih judul supaya demokrasi seolah-olah. Berarti seolah-olah demokrasi. Nah, bahkan prosedur demokrasi pun sudah nggak dipenuhi. Kata para pakar, minimal sebuah negara itu menjalankan demokrasi prosedural. Lumayan. Sekalipun suatu bangsa itu belum memasuki demokrasi substantif. Lah kita yang sudah mulai menata demokrasi prosedural lumayan baik pada pemilu-pemilu lalu, sekarang hancur lebur prosedur ini. Nah, sejumlah partai yang
kadang disebut sebagai Kim Plus, ya, Koalisi Indonesia Maju Plus. Plus siapa? Plus pendukung Pilpres yang lalu. Ada PKB, ada PKS. Nasdem, ada PKS. Dan yang menjijikkan di dalam pemberitaan itu, kalau benar ya, yang menjijikkan, mereka mau bergabung dengan Kim itu dengan kompensasi mendapatkan jabatan calon wakil gubernur, mendapatkan posisi di kementerian, dan mendapatkan uang pengganti kampanye yang sudah keluar pada Pilpres yang lalu. Ini sangat menjijikkan. Jadi bukan sekedar menjual martabat partai, tapi ini memanipulasi dukungan-dukungan publik pada partai itu. Ini bayangin tuh, mereka dapat kursi banyak, dukungan masyarakat karena melihat heroisme mendukung seseorang calon. Iya kan? Ya. Nggak bisa dipungkiri itu. Mendukung seseorang calon, dan seseorang calon itu punya reputasi di mata pendukungnya. Ya, dia melihat, oh partai ini sepertinya ideologis ini, kita dukung. Jadi dicobloslah partainya. Dapat suara terbanyak, dapat ada peningkatan suara signifikan partai-partai ini. Lalu sekarang ditinggal begitu saja. Sebelum bakulan. Iya, kata orang. ternyata ini cuma bakulan. Iya. Gitu. Iya. Cuma main bak gulipat ya, di bawah meja, lalu saya seperti itu. Dulu kulaan berapa, sekarang dijual Jadi berapa. sebetulnya rakyat pemilih ini tidak ada hargai sama sekali. Sama sekali nggak punya nilai, sama sekali nggak dihargai, diabaikan begitu saja, dan kembali mengiba-iba 5 tahun lagi yang akan datang. Dengan janji-janji, dengan menampakkan diri sebagai partai oposisional, calon oposisional, yang siap mengusung calon di luar calon yang diukung oleh kekuatan besar. Gitu. Begitu. Tapi begitu kekuatan besar itu memenangkan, lalu dirayu dengan jabatan, dirayu dengan kemungkinan mendapatkan konsesi kementerian, bahkan ditambah dengan mengganti uang kampanye yang sudah dikeluarkan. Ini apa enggak menjijikkan? Saya nggak punya bahasa lain, mohon maaf. Padahal negara sudah memberi dana untuk partai. Ya memang harus diakui tidak banyak ya, itu terlalu kecil lah. Harusnya memang negara memberikan. Tapi perilaku ini loh, itu kan dua hal yang berbeda. Ini perilaku ini nih, elit-elit ini. Ya. Hingga sekarang muncul ingin merebut DKI, bila perlu kotak kosong, Ya. bila perlu menang mutlak. Nah, ini fenomena kotak kosong ini kan bukan berita baru. Ya. 10 tahun yang lalu pun muncul kotak kosong, akan melawan kotak kosong. Ini demokrasi apa? Bahkan disiapkanlah calon sembelihan. Lalu namanya atas nama calon independen. Aduh, ini republik ini betul-betul saya tidak mengerti ya. Apa yang ada di pikiran, apakah para petinggi partai, elit-elit kekuasaan sekarang ini nggak membayangkan kerusakannya, ya, kerusakan yang akan timbul. Kita masih berharap elit-elit tertentu Golkar itu masih mau bertahan, tidak melakukan munaslup di bulan Agustus untuk menunjukkan eksistensinya. Bahwa Erlangga Hartarto ada kasus, silakan diproses. Ya, silakan diproses. Jangan lalu begitu dia mundur, kasusnya ditutup. Ini makin nggak benar lagi. Barter politik dijalin, lalu kasus hukumnya di-close, ditutup. Tapi Kejaksaan Agung membantah bahwa kasusnya itu tidak ada politisasi hukum katanya. Ya harus ngomong begitu dong. Kan nggak mungkin ngomong Iya. sebaliknya, harus Iya. ngomong begitu. Bagaimana nggak ngomong begitu? Tapi kan publik ini sadar. Ya. Publik ini punya akal sehat yang bisa rasionalitasnya menilai. Gitu. Ya, ada banyak kasus sebenarnya yang kita sudah tahu barter ya antara hukum dan politik. Ya. Banyak ketua-ketua partai tersandra kasus sebetulnya. Tapi kemudian kasusnya tiba-tiba menguap. Dari aspek hukum dan demokrasi, bagaimana Abang melihat negara seperti itu? Ya, kita sudah, dan banyak pihak sudah membicarakan bahwa negara ini, pemerintahan ini terutama, tidak sedang menegakkan rule of law. Tidak sedang. Tidak sedang secara konsisten membangun negara hukum. Tapi sedang mempraktekkan rule by law.
sedang mempraktekkan meruntuhkan esensi rule of law itu. Dengan cara apa? Dengan mempraktekkan hukum sebagai instrumen untuk menyandra. Menyandra untuk apa? Untuk kepentingan politik. Udah. Sandra si A, sandra si B, sandra si C. Kasusnya nggak usah naik, atau kasusnya dipegang dulu. Tiba waktunya diperlukan, buka. Tiba waktunya diperlukan, tutup. Kalau nggak sesuai dengan kepentingan politik. Ya, kalau kepentingan politiknya cocok, ya diam-diam dengan berbagai alasan, perkara ini DSP 3. Kan ada mekanismenya. Ya. Kembali hukum diperalat sebagai rule by law. Kalau nggak cocok konstelasi politiknya, dinaikkan dia. Apapun menaikkan kasus itu, sekalipun secara objektif perkaranya ada, tetapi itu dinaikkan karena ada anasir kepentingan politik tak terakomodir, ini juga bullshit namanya. Ini juga merusak. Ya, ini juga merusak. Jadi karena itu sebagai orang yang menggeluti puluhan tahun di bidang hukum, saya tidak melihat ada secercah harapan. Ya, bahwa hukum kita tampak memperlihatkan arah perbaikan. Bukan hanya hukumnya, tapi termasuk aparat penegak hukumnya ya. Otomatis. Kasus tambang kemarin yang saling Iya. saling apa ya? Saling sandra antara Betul. kedua penegak hukum. Ya itu lagi tambang misalnya. Rame. Izin-izin tambang diberikan kepada sejumlah ormas keagamaan. Masih ada yang bertahan untuk tidak menerima. Karena ini jebakan Batman. Tapi ada ormas yang menerimanya dengan sukacita. Ada ormas yang menerimanya dengan sedikit ada drama. Gitu ya. Sedikit ada drama. Ya, gak malu-malu. Ya malu-malu. Ya gitulah alasan fikih, alasan kemanfaatan, alasan umat dan seterusnya dan sebagainya. Lalu menerima itu. Nah, sulit sekali untuk tidak ditafsirkan ini bagian dari penaklukan negara, pemerintah terhadap kekuatan oposisional, terhadap kekuatan civil society. Dan ada organisasi-organisasi pemuda yang justru minta dong, izin tambang kami juga mengelola. Seolah-olah mereka punya kemampuan sumber daya, padahal banyak riset, banyak penelitian di berbagai negara di dunia ini. Pengelolaan tambang itu faktor utama penyebab kerusakan lingkungan, alam, dan ekosistem. Itu penyebab utama, kerusakan ekosistem. Jadi organisasi-organisasi keagamaan yang menerima, dan menerimanya itu sebagai bagian dari penaklukan politik, dan masuk dalam perangkap, sehingga tersandra, sangat mungkin ada kasus besok. Organisasi keagamaan A mengelola, lalu ada kasus. Kasus ini dipegang. Pada waktunya dia bisa dibuka. Kalau elitnya nggak mau kerjasama, maka institusimu bisa hancur. Saya termasuk yang memberi sedikit kecil mengingatkan satu ormas tertentu yang terima, ormas keagamaan yang terima. Saya bilang pengalaman HMI itu jangan terulang. Iya, iya. Pengalaman HMI zaman Orde Baru itu relatif sama. Dan Pemerintah sampai waktu itu melihat bahwa ini organisasi kemahasiswaan paling solid dan militan, yang sangat terorganisir. Bagaimana cara memecahnya? Memecahnya adalah tawarkanlah asas. Sebagian menerima, sebagian menolak. Apa yang terjadi sekarang? Berkeping-keping ini himpunan. Sangat mungkin organisasi keagamaan tertentu yang menerimanya dalam perjalanan waktu mungkin saja tidak pecah secara formal, tapi mereka akan pecah secara substansial. Dan itu artinya pelemahan moralitas etik di dalam organisasi. Kalau itu terjadi, selesai itu organisasi. Menurut Abang, kemana arah perjalanan negara bangsa ini dengan kondisi seperti ini? Kan seperti by descent ini semua. Iya. Ini arahnya adalah kekuasaan sekarang ini ingin membangun hegemoni dan dominasi.
Saya ingat Gramsci ya. Dia ingin melakukan penaklukan dan ingin menghegemoni ekonomi, menghegemoni politik. Di mana orang tanpa sadar ditaklukkan dengan cara yang semacam ini. Lalu apa tujuan akhirnya? Tujuan akhirnya ingin menghidupkan model kekuasaan otoritarian baru. Di mana orang ditaklukkan tidak dengan power, tidak dengan senjata, sebagaimana Orde Baru, atau sebagaimana di Filipina, di mana semua negara-negara otoritarian. Ini penaklukan gaya baru. Di mana orang diberi jabatan, diberi fasilitas, diberi uang, diberi jabatan. Dan ini cara yang nggak diduga. Nggak diduga. Dan plus penyanderaan. Bagi orang yang nggak punya kasus, ya, nggak bisa ditekan dengan tekanan itu, kasusnya diangkat. Kalau orang ini nggak punya kasus, dikriminalisasi. Semua pernyataan-pernyataan dia di publik dilaporkan ke polisi, lalu polisi mengangkatnya menjadi pencemaran nama baik. Siapa mastermind-nya, Pak? Semua orang sudah punya spekulasi sebetulnya, ya. Dan you tahu apa yang kupikirkan. Iya, karena kita agak terkejut ya. Kita mengalami beberapa fase, Bang. Iya. Fase Orde Baru kita ditekan seperti itu, Iya. ya. Semangat perlawanannya. Kemudian awal reformasi kita nyaman sekali ya. Ya. Kehidupan itu sangat nyaman di awal-awal reformasi. Tapi sekarang kita dalam kondisi yang carut-marut seperti ini. Jadi melihat negara ini memang kita harus, apa yang harus dilakukan? Berkeluh kesah saja kan tidak cukup. Iya. Sebenarnya kalau kita tetap menjaga kewarasan ya, konsistensi kita sejak lama. Sebenarnya civil society kayak kita ini nggak berubah. Tiap konsisten, kritis, berada di luar area, masuk ke arena tapi tetap dengan sikap kritis, lalu keluar lagi. Ada banyak di luar sana, di luar kita berdua ini. Tentu tetap menjaga. Kekuasaan semacam itu sebenarnya tidak akan pernah berlangsung lama. Marcos Soeharto itu sebentar saja. Ya, Shah Iran itu tidak lama. Idi Amin nggak lama. Dengan pola kekuasaan represif. Represifnya melalui represi tentara, represi senjata. Nah sekarang ini represinya bukan represi itu. Yang repot adalah jika represi ini menimbulkan polarisasi. Polarisasi di tingkat masyarakat sipil. Dan ini yang diciptakan sebetulnya. Sekarang sudah terjadi. Organisasi keagamaan mengalami polarisasi dan melemah. Saya sebut saja. NU melemah. Muhammadiyah melemah. Ini kan organisasi keagamaan yang besar. Organisasi kepemudaan sudah lama melemah. Nggak ada kekuatan apapun lagi. Gitu. Nah ini elemen yang dulu zaman Orde Baru utuh kuat. Muhammadiyah itu kuat. NU itu kuat. Organisasi keagamaan lain di luar dua ini juga solid. Sehingga ketika ada gerakan-gerakan besar di 98 itu, menggerakkannya itu nggak sulit. Memancing keterlibatan itu nggak susah. Sekarang agak lebih sulit. Ya, agak lebih sulit karena situasinya seperti itu. Hanya saja, sampai kapan kekuasaan semacam ini mampu bertahan dengan cara semacam ini? Bertahan dengan memberikan fasilitas. Sampai kapan kekuasaan semacam ini bertahan dengan memberikan kursi? Berapa banyak kursi yang mau siapkan? Ya kan? Berapa banyak kapital yang akan dikeluarkan? Sampai pada waktunya, seperti apa namanya itu, multi level marketing. Pada waktunya stuck dia. Nah di situ saling cakar, saling cokot. Jadi keruntuhan itu dari dalam. Kita nggak bisa membayangkan dong mau jadi seperti apa negara ini berapa tahun ke depan. Nggak bisa dibayangkan. Tapi jauh lebih solid Orde Baru sebetulnya. Orde Baru itu lebih solid. Karena sentral kekuasaan per satu orang. Ya. Di backup penuh oleh birokrasi, di backup penuh oleh TNI.
Sekarang ini tidak begitu. Dia di backup oleh kaum komprador sebenarnya. Di backup oleh orang-orang yang culas sebenarnya. Ya. Bukanlah para pemenang sesungguhnya. Mereka adalah para pecundang sebenarnya. Nah, biasa dalam merumus di mana-mana, orang-orang yang mengelilingi kueh kekuasaan itu, tapi dengan motif dipersatukan oleh kepentingan-kepentingan ekonomi, dipersatukan oleh kepentingan-kepentingan jabatan. Pada waktunya, ini akan berkelahi sendiri. Jadi itu rontok dengan sendirinya. Itu akan rontok dengan sendirinya. Sama dengan, saya tidak dalam rangka menyamakan antara kekuasaan dengan mafioso ya. Tapi mafioso itu rontok dari dalam. Ketika terjadi pengkhianatan, kebocoran informasi. Sampai kapan ini mau dipertahankan? Saya kira masalahnya adalah, saya khawatir justru pola ini akibatnya justru pada rakyat yang tak bersalah. Ya. Yang hidupnya itu betul-betul bersahaja, tenang, mencintai negeri ini, memakan apa adanya, hidup apa adanya, ya. Dan kemudian apa adanya ini menjadi hilang. Saat kita touring, Ya. kemarin ke Sarangan, Ya. saya memperhatikan perilaku orang ketika touring. Saya berkesimpulan kok mereka ini sepertinya ya sudah mereka berjalan sendiri. Tidak ada negara, tidak mereka, ya sudah jalan-jalan saja, suka-suka mereka, mau ngapa-ngapain suka-suka mereka. Sehingga rakyat itu berjalan dengan logikanya sendiri. Dan kekuasaan berjalan dengan logikanya sendiri. Abang melihat seperti itu? Akan terjadi namanya social disobedience. Pembangkangan sosial. Misalnya orang sudah nggak peduli lagi dengan pajak. Makin petugas pajak itu represif, rakyat itu makin nggak peduli. Nah itu alamat ya. Kalau negara asik sendiri, bermain di level ini sendiri, ini juga akan berjalan sendiri. Dan itu artinya negara kehilangan legitimasi. Pemerintahan itu sudah nggak punya kekuatan pengendali. Karena mereka asik bermain. Nah sekarang sedang asik bermain nih. Sedang umpimpa nih. Umpimpa kekuasaan, presiden, wakil presiden, menteri, pilkada, tambang, IKN. Umpimpa aja nih mereka ini. Oh lagi pesta pora lah, lagi tari-tari samba lah, macam-macam itu. Di sini ini dia berjalan sendiri. Pada waktunya kalau enggak ya, udah nggak ada lagi connecting antara penguasa dengan masyarakat karena olah ini ya, makanya saya bilang ini akan runtuh dengan sendirinya. Nah bisa jadi Bangladesh kita. Ya. Lebih ngeri itu. Ya, Bangladesh tuh kan begitu tuh sebetulnya. Ya. Kuasanya nggak peduli, kemiskinan berjalan terus, mereka pesta pora di atas. Ya. Saya ini pernah ke Bangladesh. Alamat negara itu bakal kayak gitu tuh memang udah kelihatan. Nggak ada pengaturan sama sekali di tingkat rakyat. Rambu-rambu lalu lintas bisa dihitung dengan jari. Mobil saling bertabrakan, saling bersenggolan itu nggak ada penyelesaiannya, berjalan saja. Sangat sulit sekali melihat mobil-mobil utuh, bodinya utuh. Jadi kalau soalnya bikin perusahaan kenteng magic di Bangladesh nggak bakal laku. Itu 2 hari bikin, 2 hari langsung tutup. Ini artinya bahwa negara out of control terhadap kehidupan masyarakat. Ini bakal terjadi nih. Ya, di sisa-sisa kekuasaannya Jokowi asik terus. Nanti Prabowo meneruskan keasikan-keasikan ini. Ya, makan gratis jadi makan, pasti dimakan. Tapi nggak ada tatanan order yang dibangun. Berdasarkan hukum yang benar, etika moral yang dibangun. Ini akan berjalan sendiri. Ini berjalan sendiri. Nggak ada connecting lagi. Ini akan runtuh. Lihatnya begini, ada 2 hal bang. Pilpres yang kita lihat di persidangan di MK kan jelas dikatakan ada gelontoran ya untuk diterima. Dulu disebutnya serangan fajar, sekarang mungkin disebutnya apa ya? Apalah ya, pemberian kepada itu. Ya. Oke, mereka menang, tapi saya kok melihat bahwa
masyarakat yang menerima itu justru ya ini ya saya terima saja, nggak ada urusannya dengan politik Anda. Kira-kira mungkin mereka akan mengatakan seperti itu dalam hatinya, sehingga ini sudah ada jarak. Kekuasaan menganggap dengan pemberian itu mereka akan mendapat dukungan, tapi sebetulnya kan itu bukan dukungan karena dia melepaskan diri, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga melihat dapat informasi saja dari ngobrol-ngobrol dengan salah satu calon kepala daerah, pola seperti itu diterapkan lagi di daerah menggunakan APBD. Ya. Ini pola atas jalan sendiri, bawah jalan sendiri sudah semakin kental. Di satu sisi itu demoralisasi, demoralisasi demokrasi, demoralisasi pemilih, dan demoralisasi orang yang mau dipilih. Rakyat sekarang pintar dalam pengertian pemberian itu, suap itu mereka terima saja. Ya, ada memang yang memilih karena suap. Jadi itu sudah seperti jual beli. Ya, kamu bayar, ya, kamu membeli suaraku, ya saya kasihkan. Jadi itu sudah jual beli, namanya jual beli suara. Apa maknanya? Nggak ada maknanya jual beli aja. Apakah si A itu sesungguhnya mendukung? Enggak. Apakah dia punya hak moral untuk menagih sesuatu pada orang yang dipilih? Enggak. Apakah yang dipilih juga punya hak moral, hak politik untuk memberikan kompensasi apapun, memperhatikan kepentingan rakyat yang enggak? Karena ini jual beli. Ya, dan jual beli itu putus. Jual beli putus. Ya, seperti kita jual beli di pasar. Artinya tidak ada legitimasi, Bang. Nggak ada. Jadi orang yang duduk di parlemen, duduk sebagai bupati, duduk sebagai presiden, wakil presiden, itu adalah mereka yang duduk karena membeli suara. Bukan karena dukungan rakyat. Ini harus dibedakan. Kalau dukungan itu muncul dari kesadaran rasional pemilih, itu disebut dengan rasionalisasi pemilih itu. Bahwa saya mendukung si A karena saya melihat ini orang memiliki prospek untuk membangun negara bangsa. Saya pilih dia. Dan dia bisa tagih besok kalau nggak benar. Sekarang si pemilih nggak punya hak moral untuk menagih, yang dipilih juga nggak punya hak moral untuk memperhatikan mereka. Sebab suaramu sudah saya beli dengan harga sekian. Selesai. Bahkan saluran-saluran untuk menagih pun sudah dikotasi oleh kekuasaan. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nah, ini sebenarnya sudah terjadi diskrepansi yang jauh sekali antara elit pemegang kekuasaan dengan rakyat. Ini jalan sendiri dengan logika dan cara pandangnya, dan ini jalan dengan logika dan cara pandangnya. Asiklah mereka dengan kekuasaan ini. Ya, mereka berasik maksud dengan kekuasaan ini. Rakyat berjalan dengan caranya sendiri. 5 tahun lagi ketemu, transaksi lagi. Demokrasi kita tidak akan pernah terbangun. Prosedur pun nggak terbangun, substantif jauh panggang dari api, nggak mungkin terbangun. Pertaruhan kita nampaknya di pilkada serentak, Bang. Di politik nasional kita sudah tahu dan ya sudah selesai itu, kita akan melihat saja hasilnya seperti apa. Tapi pilkada di seluruh wilayah Indonesia ini betul-betul pertaruhan demokrasi. Ya. Apakah demokrasi yang sehat bisa dijalankan di daerah-daerah dengan harapan kalau di daerah baik, kedepannya juga baik. Tapi nampaknya itu hanya hayalan. Saya sih ingin, mungkin terlalu ekstrim ya, kita nggak usah lagi nyebut demokrasi deh. Apa istilahnya? Jual beli. Jual Jual beli calon pemilih. Jual beli suara calon pemilih. Ya. Oh, sedang ada jual beli suara calon pemilih di Kabupaten A. Sedang terjadi jual beli pemilih untuk kekuasaan di Kabupaten X, dan seterusnya dan sebagainya. Sebab demokrasi itu terlalu sakral, demokrasi itu terlalu indah, kata itu. Tanpa sadar kita sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada nilainya. Jadi kata demokrasi itu kata yang begitu
agung dalam proses politik, begitu penting dalam sistem kekuasaan. Tetapi prakteknya bukan itu. Jadi bukan demokrasi sebenarnya. Sedang ada jual beli suara untuk mengantarkan seseorang jadi penguasa. Nah, sekarang sedang akan terjadi jual beli suara rakyat ya untuk mengantarkan seseorang secara serentak di berbagai daerah gitu. Jadi barangkali kita nggak bicara pesta demokrasi, barangkali ini sudah mulai, menurut saya mulai menarik kita bicarakan. Oh, ini sedang ada akan ada pesta jual beli. Pesta jual beli. Ya. Teman-teman ATN, dosen atau peneliti itu harus dirumuskan dengan benar ini tadi ya. Jual beli suara. Ya, Gitu. jual beli suara. Perlu dilihat saja. Kita tidak perlu a priori dengan istilah. Kan. Oh, nggak perlu. Ini kan konstruksi konseptual atas realitas. Iya. Iya kan? Kita nggak boleh berbohong. Kita juga nggak boleh manipulatif. Kalau demokrasi itu nggak ada, jangan disebut demokrasi dong, nomenklaturnya. Ya. Karena nomenklatur demokrasi itu mensyaratkan ada partisipasi, ada accountability, ada pemilu yang jurdil, adil, luber, dan lain-lain. Kalau ini nggak ada, yang ada adalah transaksi, yang nomenklaturnya berubah. Ya. Yang nomenklatur itu tadi. Ini aja nih diomongkan, dikumandangkan ke Mau halayak. nggak akademisi kita jujur begitu gitu ya. Tidak kemudian ini demokrasi, ini begini-begini, gitu kan, ini negara hukum, gitu. Tapi melihat realitas. Iya, Gitu kan. realitasnya dikonseptualisasi aja udah. Sehingga tidak ada dokter yang mengkaji pemikiran seseorang yang sebetulnya punya pikiran. Gitu kan. Jadi jujur saja. Jujur gitu, saja. akademisi jujur saja gitu untuk melihat ini. Iya. Nah, di jual beli konteks apa pesta jual beli suara di daerah ini itu pun intervensi kekuasaannya kuat, Pak. Kekuasaan itu bisa dalam bentuk pengaruh, Ya. pengaruh seseorang, pengaruh komunitas, pengaruh organisasi, pengaruh powernya, bisa juga uang. Ya, atau gabungan keseluruhan itu, ya kan? Nah, tidak mungkin sekedar orang, sulit sekali membayangkan di era sekarang ini orang yang punya hak pilih mau memilih hanya karena datang seseorang yang arif dan bijaksana dengan mengatakan pilih si A, kalau enggak kamu masuk neraka, Ya. ya, pilih si B, kalau enggak nanti kamu bisa ditahan oleh aparat kepolisian misalnya. Itu mungkin kecil sekali impact-nya ya. Tapi jauh lebih besar impact-nya itu, dampaknya jika power itu bentuknya uang. Apalagi bersamaan. Ya. Ya, bersamaan. Ini kan transaksi jual beli. Ya. Jual beli itu ya uang. Kalau dulu barter. Barter kan? Ya. Butuh minyak, ya beli beras. Kalau sekarang kan nggak mungkin pakai barter, Ya. harus bentuknya jelas. Sekalipun wujudnya bisa uang, bisa barang. Ya. Nah, jadi barternya kursimu dengan beras 2 pikul, gitu ya. Sekalipun ini jarang nih, Ya. kan berat bawa beras 2 pikul itu, Ya. ya kan? Ya. Super mie juga repot bawanya. Ya. Jadi sekalipun ada pesta jual beli ini, jauh lebih efisien sekarang orang bawa rupiah atau dolar. Ya. Itu Ya. terjadi. Karena itu undang-undang tentang uang elektronik itu akan sangat sulit disahkan. Iya. Nah, kemudian Bang, taruhlah di beberapa wilayah di Jakarta, kemudian Jawa Barat dan juga yang lainnya itu pertarungan kekuasaannya sedemikian luar biasa di daerah. Bahkan ada logika yang agak aneh yang muncul supaya pejabat daerah itu tunduk pada atau sejalan dengan pemerintahan pusat. Ini kan agak aneh istilah itu. Itu argumen yang masih bisa diperdebatkan secara akademik. Ya. Yang sesungguhnya boleh jadi ini kaitannya 5 tahun yang akan datang.
Pilpres yang akan datang itu jauh lebih punya nilai untuk dijelaskan daripada kita mengikuti alur berpikir, karena biar pemerintah daerah bisa diajak koordinasi oleh pemerintah pusat. Itu udahlah, itu pembicaraan orang di level kampus itu. Ya, orang-orang kampus memang bicara itu. Riset-riset juga begitu. Tapi nggak usah berbohong dah. Mereka punya kepentingan pegang Jawa Barat, pegang Jawa Tengah, pegang Jawa Timur, pegang DKI untuk kepentingan suksesi 5 tahun yang akan datang. Ini udah dipikirin nih oleh mereka ini sekarang, gitu ya. Koalisinya udah dipikirin dari sekarang, calonnya sudah dibayangkan dari sekarang, nah kan? Begitu. Nah, itu berkepentingan. DKI sekalipun tidak akan menjadi ibu kota lagi mungkin, gitu ya. Tapi kan signifikansinya tinggi karena dia menjadi kota industri. Satu, 10 juta pemilih, ya kan? Solid itu pada partai tertentu. Itu konteksnya, konteks suksesi dan stabilitas kekuasaan, gitu. Gak ada lain. Artinya pemilihan gubernur di Kalimantan Timur seharusnya lebih ramai dong. Ya itu karena signifikansi politiknya nggak begitu penting. Iya. Nggak begitu penting. Oke, sebagai penutup, abang pernah cerita tentang kejujuran dari Gandhi ya. Saya sempat terpikir seandainya pemerintah, para pejabat itu bisa mau belajar dari Gandhi. Misalkan ketika ada rakyatnya protes, kemudian menilai diri sendiri. Kenapa rakyat saya protes dan kemudian menghukum diri sendiri seperti halnya Gandhi. Itu alangkah dahsyatnya. Kita makin jauh kehilangan ya tokoh-tokoh besar. Nggak ada lagi sekarang ini yang bisa menjadi inspirasi. Afrika Selatan beruntung punya Nelson Mandela. Ketika dia diminta kembali untuk menjabat presiden yang kedua, dia katakan, saya harus berhenti di sini. Saya harus berhenti di sini, saya ingin menjadi bapak bangsa. Saya sudah cukup mengantarkan republik ini keluar dari politik apartheid yang begitu menyiksa. Dan saya adalah orang yang paling lama ditahan tanpa proses hukum, 27 tahun. Dendam sudah tidak ada, hidup kita akan menatap ke depan. Izinkan saya berhenti di sini. Ditangisi karena dia nggak mau menjadi presiden yang kedua. Berbeda di negara antah berantah, sudah 2 periode makin tambah. Nah, ya kan? Nah, India meskipun nggak punya lagi, tapi Gandhi itu masih menjadi inspirasi terus hingga hari ini bagi orang-orang India. Bagaimana mereka menghukum diri karena kekeliruan dan kesalahan yang terjadi oleh rakyat, bukan rakyatnya yang dihukum. Nah, ini kita nggak punya. Tokoh-tokoh masa lalu sekedar disebut dalam setiap perayaan. Muhammad Hatta itu kurang apa? Tapi dia hanya diungkap untuk kepentingan-kepentingan tertentu di masa-masa tertentu, momen-momen tertentu. Bung Karno ada nilai-nilai yang bisa kita ambil. Ya kan? Belum lagi pemimpin-pemimpin umat. Ya, kita punya Buya Sapini yang banyak sekali. Ada satu statement Buya itu, orang waras tidak boleh diam, terus-terus bicara. Nah, barangkali ini penting, kita tidak boleh berhenti bicara, karena ini yang kita bisa punya, yang kita bisa dan kita punya untuk lakukan itu. Karena kalau orang waras tidak bicara, maka kehadirannya di dunia itu tidak bisa dilacak lagi kan. Dan kalau dia nggak bicara, cenderung diam, apa bedanya dia dengan orang yang melakukan tindakan itu di Jakarta sana atau di daerah lain? Sama saja. Badi sia-sia. Oke, semoga teman-teman menjadi teman-teman yang waras, yang artinya terus untuk bicara, menjaga akal sehat, dan berusaha mencoba menjaga demokrasi
ini menggantikan pesta jual beli atau pesta transaksi suara itu. Terima kasih Bang Marwan. Terima kasih bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.